sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada saat ini. Kau telah menyertai kami ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Atas kasih dan sayang-Mu, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita, semua anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama lagunya yang penuh semangat dan gembira. Apa itu? Betama ale dengan Mars sekolah minggu, biar nggak lupa ya. Oke, musik abang. Betama ale dengan nama sekolah minggu, tu bagas jolo minggu hatta Yesusi. Asa taguru on hatta itu hatta Yesus. Taban malas rohani Tuhan dewata. Tapangian madonna soaran tabe, lauma puji dewata. Ayo semangat lagi sambil berdiri. Betama ale dengan nama sekolah minggu, tu bagas jolo di Tuhan tak Yesusi. Asa taguru on hatta di Tuhan tak Yesus. Taban malas rohani Tuhan dewata. Tapani yang madonna soaran tabe, lama puji dewata lihat ketahun. Oh haleluya, tak puji Jehovah, masih sekolah minggu na wujud. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Dengarkanlah titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormati bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu.
Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita berdoa untuk pengakuan dosa kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat bulanan, kita angkat lagu pujian kita ya. Musik bang. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Juli 2021 adalah Mazmur 25 ayat 5. Amang bacakan untuk kita. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita bersama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, ada baiknya kita angkat satu pujian lagi. Dan sebelumnya, mari bangkit berdiri adik-adik. Musik bang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik. Yes.
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran. Kita angkat satu pujian lagi ya. Musik, Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ayo lebih semangat lagi ya, semuanya nyanyi yo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Yo yang mau nunggu yo. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Termulialah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu yang sungguh amat melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu hingga saat pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dan ceritakan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhanlah hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh mendarat, berakar dan bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Abang harap semua adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat, fit, kuat, tanpa kekurangan apapun. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita semua adik-adik sekolah minggu yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32. Abang bacakan untuk kita semua ya. Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik cerita firman Tuhan kita pada minggu hari ini, yaitu menjaga perkataan, sebab perkataan adalah doa. Kembali abang ingatkan untuk kita semua, topik minggu kita pada minggu pagi hari ini yang menjadi topik cerita firman Tuhan, yaitu menjaga perkataan, sebab perkataan adalah doa. Salah satu anggota tubuh yang harus kita jaga, adik-adik sekolah minggu, pada saat bermain atau berkumpul dengan teman-teman atau saudara kita, kira-kira apa? Mulut, bang? Ya, benar. Jawabannya adalah mulut. Kita semua harus menjaga mulut kita saat bermain agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap teman-teman kita. Kita harus bisa menjaga mulut dan perkataan kita agar kita tidak mengeluarkan umpatan atau kata-kata yang kotor terhadap teman kita, bahkan saudara kita, yang hal itu merupakan tindakan melawan perintah Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang sudah salah jalan akibat media sosial. Banyak anak-anak sekarang ini kadang mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada orang yang lebih tua dari dia akibat perkembangan zaman dan akibat dari media sosial yang saat ini sedang berkembang. Misalnya apa, bang? Misalnya ada anak-anak yang mengatakan kepada orang yang lebih tua dari dia, ketika orang tua ini berbicara kepadanya atau mungkin menasehatinya, apa yang dia katakan? Ah, bacot. Kira-kira kata-kata seperti itu baik enggak kita ucapkan? Itu tidak baik ya adik-adik. Itu tidak sepantasnya kita katakan, kita sampaikan kepada orang, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Misalnya, orang tua menyuruh belajar adik-adik sekolah minggu. Malah ada yang menjawab, ah, males ah, belajar terus, kapan mainnya? Nah, adik-adik sekolah minggu, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apalagi orang tua kita menyuruh kita belajar ya. Jangan diucapkan ah malas. Itulah salah satu perkataan yang tidak baik di era zaman sekarang ini akibat pengaruh media sosial dan teknologi yang sedang berkembang. Adik-adik sekolah minggu harus tetap hati-hati ya dalam bermedia sosial supaya pengaruhnya itu tetap positif bagi kita. Mari kita bermedia sosial dan mengikuti teknologi sekarang lebih bijak, lebih pintar mengambil hal yang positif ya. Tidak hanya itu, perkataan yang kotor akan menyakiti hati dan perasaan teman kita tersebut. Pasti adik-adik sekolah minggu masih ingat lagu kita tadi kan? Katanya di sana dikatakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dalam nyanyian juga kita diingatkan
supaya kita berhati-hati menggunakan mulut kita. Lagu ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua anak-anak sekolah minggu, supaya kita berhati-hati menggunakan mulut kita dalam berkata-kata. Karena jelas ya, firman Tuhan juga telah mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 tadi. Dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Benar ya, kita harus selalu memperkatakan perkataan yang baik supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tetapi hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang sopan, lembut, dan terutama bisa menyenangkan hati dan perasaan teman-teman kita di sekeliling kita. Jadi mulut kita juga dikatakan di sana bisa menjadi alat untuk menyakiti orang lain, tetapi juga bisa menjadi alat untuk menyemangati bahkan memberkati orang lain. Yang harus kita waspadai adalah mulut kita menjadi batu sandungan dan kutuk bagi orang lain sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Ya, di sekolah minggu kita diingatkan supaya tidak berkata yang tidak baik, karena itu juga bisa merugikan diri kita sendiri. Adik-adik sekolah minggu, ada juga pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Ya, memang benar ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita ibarat harimau, sangat berkuasa dan bisa menjadi sangat berbahaya jika salah menempatkan dan menggunakannya. Coba bayangkan bagaimana ucapan seseorang yang selalu membicarakan hal-hal buruk temannya di belakangnya sampai melukai hati dan perasaan teman kita. Apa yang akan terjadi? Pasti sangat sedih kan kalau orang lain mengatakan hal-hal yang buruk bagi kita. Abang yakin kita semua di dunia ini tidak pernah untuk mengharapkan yang tidak baik dalam kehidupan ini. Kita semua pasti mengharapkan yang baik-baik, bukan? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk minggu ini ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kata-kata kita bisa memberkati orang lain. Nah, ini tujuan kata-kata kita ya. Bisa memberkati orang lain dan bisa merasakan kasih karunia Tuhan melalui perkataan kita. Dan yang paling penting diingatkan bagi kita adik-adik sekolah minggu, perkataan adik-adik sekolah minggu harus menjadi kasih karunia bagi yang mendengarnya. Tetapi kata-kata kita juga bisa menghancurkan orang lain, bisa menyakiti orang lain, bisa merusak hubungan pertemanan kita. Padahal kita selama ini sudah sangat baik untuk membangun pertemanan kita. Bayangkan adik-adik sekolah minggu, karena perkataan kotor kita bisa merusak hubungan pertemanan kita. Apa iya kita mau berkata-kata yang tidak baik sama orang lain supaya kita tidak berteman? Kan tidak mungkin. Akibat dari kita yang tidak bisa menjaga mulut kita sendiri, maka teman kita bisa menjadi musuh kita. Siapa yang mau di sini temannya menjadi musuhnya? Pasti tidak ada kan? Nah, maka itu hindarilah perkataan-perkataan yang buruk atau yang tidak baik. Akibat dari kita yang tidak bisa menjaga mulut kita, maka orang yang menyayangi dan mengasihi kita malah membenci kita. Jangan sampai ya, orang yang menyayangi dan mengasihi kita membenci kita karena perkataan kita yang tidak baik. Ada sekolah minggu, jangan sampai ada yang seperti itu ya. Harusnya seperti yang Tuhan telah ingatkan tadi, perkataan kita, apa yang kita katakan bisa menjadi kasih karunia Tuhan bagi yang mendengar.
Jadi anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, akan kehilangan banyak teman. Cerita firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita, adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa menjaga mulutnya dengan baik atau menjaga perkataannya dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bisa dipastikan dia akan kehilangan banyak teman. Bukan hanya Bang Januar aja yang mengatakan seperti itu ya, tapi cerita firman Tuhan mengatakan seperti itu. Siapa yang berkata-kata yang tidak baik, kemungkinan besar akan kehilangan banyak teman. Maka untuk itu marilah kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, siapa di antara kita yang mau kehilangan banyak teman? Pasti tidak ada kan? Kita semua adik-adik sekolah minggu, apalagi Bang Januar, sangat mengharapkan banyak teman di dalam kehidupan kita ini. Karena banyak teman, bisa juga itu menjadi banyak rezeki untuk kita. Juga dikatakan di Efesus 4 ayat 30 tadi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan di ayat ke-31 juga dikatakan di sana, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, selain kita memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, ada baiknya juga adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan adik-adik, kita harus membuang jauh-jauh segala kepahitan, kegeraman, dan buang jauh-jauh segala kemarahan, pertikaian atau pertengkaran, dan fitnah. Dan segala kejahatan harus kita buang dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, dari sekolah minggu ya. Diingat ya, kita harus membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian atau pertengkaran dan fitnah serta segala kejahatan harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Maka untuk itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau menasihati kita agar kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati dan perasaan teman-teman serta saudara-saudara kita, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Jangan sempat ya adik-adik sekolah minggu mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang lebih tua dari kita, misalnya kepada orang tua kita. Marilah kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, sopan, dan ramah ya. Itu yang Tuhan ajarkan bagi adik sekolah minggu dan juga bagi Bang Januar dan bagi kita semua dan guru-guru sekolah minggu juga diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang telah kita baca bersama tadi. Seperti Tuhan juga mengingatkan kita di ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selain hal-hal yang tadi, selain kita memperkatakan hal yang baik, menjauhi kejahatan, menjauhi kegeraman, menjauhi pertikaian atau pertengkaran, kita harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Itu yang Tuhan ajarkan ya untuk kita pada minggu ini. Jadi adik-adik sekolah minggu, marilah kita semua berkata-kata atau berbicara dengan sopan, mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat hati dan perasaan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita menjadi senang dan bahagia mendengar perkataan kita.
Dan biarlah perkataan kita itu semua mendatangkan kasih karunia bagi sesama kita dan teman-teman kita semua. Jadi adik-adik sekolah minggu juga diingatkan pada firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada minggu ini. Bagi yang memiliki media sosial dimanapun kalian berada, tetap bijak dan pintarlah menyaring kata-kata yang baik. Jangan sempat ada didapatkan dari antara adik sekolah minggu mengatakan hal-hal yang tidak baik karena sering melihat media sosial. Jadi tujuan adik-adik sekolah minggu mendengar, melihat media sosial harus mendapatkan sisi yang positif, harus mendapatkan hal-hal yang baik, supaya itu bisa kita bagikan kepada orang lain dan kehidupan kita menjadi berkat. Ya, itu adik-adik sekolah minggu ya. Dan juga adik-adik sekolah minggu, selain kita bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, marilah kita juga harus bertutur kata yang baik kepada Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, selain kita bertutur kata yang baik kepada sesama teman, saudara, bahkan orang tua kita juga harus bertutur kata yang baik kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita, melalui kata-kata kita. Karena dari awal sudah kita sepakat bahwa menjaga perkataan, sebab perkataan kita adalah doa. Itu adik-adik sekolah minggu ya. Diingat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita, adik-adik sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu dan semua kita yang mendengarnya, mampu kita menguasai mulut kita, mampu kita menguasai perkataan kita, baik kita dalam berbicara kepada teman, saudara, sesama, orang tua, bahkan berbicara kepada Tuhan. Biarlah semua itu boleh kita lakukan dengan penuh makna, boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kebaikan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi hikmat dan kekuatan bagi adik-adik sekolah minggu dan bagi kita semua yang mendengarnya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu yang sungguh amat melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, hingga saat pada minggu pagi hari yang indah ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh cinta kasih dan karunia, kami anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik sekolah minggu, dan semua kami Tuhan telah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang terkandung dari Efesus 4 ayat 29 sampai ke 32 dengan perikop cerita menjaga perkataan, sebab perkataan adalah doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajari kami, yang telah memampukan kami, yang telah memberikan kami hikmat dan kekuatan. Dan biarlah firman-Mu boleh kami terima dan mendarat dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berkembang, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga memohon kepadamu Bapa, Tuhanlah juga memberkati, menyertai orang tua kami, kakak dan adik kami, serta seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini. Dan Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang tidak pernah berkesudahan, sehingga mereka mampu juga Tuhan untuk mendampingi kami dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, banyaklah Tuhan doa, permohonan dan harapan kami alaskan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan, kami adalah orang yang lemah, yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Kami mohon Tuhan, berilah kami pengampunan, serta kasihanilah kami manusia yang berdosa ini, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjaga dan memelihara kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga.
Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi hikmat dan kekuatan bagi kita. Biarlah firman Tuhan bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan juga mengumpulkan persembahan kita. Mari angkat persembahan kita dan angkat tangan kita. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Ayo kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat lagi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita imani apa yang sudah kita dengarkan tadi untuk bekal kita di hari-hari yang akan datang. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa beribadah lagi di minggu-minggu yang akan datang bersama kakak abang guru sekolah minggu dan juga amang sintua di sini. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik sekolah minggu, videonya jangan lupa di like ya, di like dan di subscribe. Kalau bisa dibagikan juga ke media sosialnya supaya YouTube kita ini makin banyak yang mengetahuinya. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.